guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Christina. If you guys are new, hi. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian salah satu cara untuk menghilangkan beruntusan yang muncul di seluruh muka tiba-tiba. Nggak tahu alasannya apa, tapi tiba-tiba beruntusannya muncul di seluruh muka. Pakai produk apapun beruntusannya nggak hilang-hilang. Kulit juga tiba-tiba kerasa kering banget. Kulit sampai kelupas juga, padahal di saat yang bersamaan di luarnya kulitnya sangat amat berminyak, tapi dalamnya tuh kerasa kering banget kulitnya. Jika kalian mengalami semua hal yang tadi aku baru sebut, maka ini namanya kulit kalian itu sedang mengalami yang namanya dehidrasi atau transepidermal water loss. Lalu jika kulit kalian lagi dehidrasi dan di saat yang bersamaan kulit kalian tiba-tiba muncul jerawat, breakout, dan breakoutnya pun nggak sembuh-sembuh, pakai skincare apapun tuh kayak rasanya nggak cocok semuanya. Padahal sebenarnya kalian udah pernah pakai dulu dan cocok banget, tapi sekarang nggak cocok lagi dan sekarang malah nggak ngefek apa-apa ke kulit. Kalau semua yang aku sebut ini kalian alami, maka video ini adalah video yang tepat untuk kalian. Oke, jadi pada intinya di video hari ini aku mau ngomongin tentang skin barrier. Kenapa sih kalian bisa ngalamin semua hal yang aku sebut tadi? Itu karena kalian lagi mengalami yang namanya kerusakan akan skin barrier kalian. You are experiencing a damaged skin barrier. Maka dari itu muncullah masalah-masalah kulit seperti breakout, beruntusan, jerawat yang nggak sembuh-sembuh. Jadi aku sendiri pun sebenarnya pernah mengalami yang namanya damaged skin barrier, dimana selama setahun skin barrier aku rusak dan sembuhinnya itu susah banget. Cuman gara-gara aku nggak tahu produk apa yang tepat untuk menyembuhkan skin barrier aku. Aku nggak tahu what's the one product yang bisa ngatasin skin barrier yang rusak. Padahal sebenarnya I know all about the knowledge, dan aku sendiri pun udah melakukan itu. Aku udah melembabkan, menghidrasi kulit aku pakai skincare yang nggak macam-macam, yang cuma menghidrasi dan melembabkan. But still, it's not enough for my skin. Mungkin karena skin barrier aku rusaknya udah parah banget, karena udah hampir setahun rusak waktu itu, dan malah aku tuh sering gonta-ganti skincare. Sampai akhirnya aku menemukan the one product that healed my skin barrier permanently. Sebenarnya ini tuh simple banget, you just need to understand first. So what is skin barrier? Apa sih skin barrier? Skin barrier is basically itu adalah lapisan kulit kalian yang terluar, dimana skin barrier itu berfungsi untuk melindungi kulit kita dari acne bakteria yang bisa bikin jerawat muncul di wajah kita, irritants, polusi, environmental stressor dari masuk ke dalam kulit kita. Jika itu semua masuk, maka itu bisa membuat kulit kita tuh jadi jerawatan, banyak masalah-masalah kulit. Nah, skin barrier itu act sebagai kayak bodyguard kulit kita, pelindung kulit kita dari kejahatan-kejahatan yang ada di luar untuk masuk ke dalam kulit kita. Dia melindungi kulit kita dari itu semua. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga melindungi kulit kita dari kehilangan air. Basically gini, anggap dua tangan aku ini adalah skin barrier. Ketika skin barrier kita sehat, di antara dua tangan aku di jari-jarinya itu tidak ada bolong-bolong. Itu adalah skin barrier yang sehat. Jadi kulit kita itu sehat, kuat, gak ada hal-hal buruk yang bisa masuk ke dalam kulit, dan gak ada hal-hal baik yang bisa keluar dari kulit. Karena di antara jari-jari aku itu rapet, gak ada bolong-bolong. Tapi ketika skin barrier kita itu rusak, maka jari-jari ini tuh makin longgar. Jadi muncullah bolong-bolong di antara kedua tangan ini. Nah, karena ada bolong-bolong ini, maka hal-hal buruk seperti irritants, bakteri, polusi itu bisa masuk ke dalam kulit, dan hal-hal baik di dalam kulit kita seperti hidrasi, kelembapan kulit itu bisa keluar lewat bolong-bolong ini. Nah, anggapannya itu seperti itu. Jadi intinya ketika rapat, itu artinya skin barrier kita itu sehat dan kuat. Tapi ketika ini longgar, ada bolong-bolong, maka skin barrier kita itu rusak, dan hal ini bisa menyebabkan banyak sekali masalah kulit. Salah satunya yang utama itu adalah jerawat. So, pada intinya, a strong and healthy skin barrier adalah yang membuat kulit kita itu sehat, glowing, dan bebas dari jerawat. Intinya kalau healthy skin barrier is equal to healthy glowing skin and mostly acne free. Sedangkan damaged skin barrier is equal to acne and irritated skin. Nah, ketika kulitku mengalami yang namanya kerusakan akan skin barrier, kulitku benar-benar mengalami beruntusan di seluruh muka aku. Pipi, kiri, kanan, jidat, hidung, tengah-tengah alis, atas mulut, bawah mulut, semuanya ada beruntusan. Pertama dia munculnya di jidat, terus dia pelan-pelan nyebar ke pipi kiri dan kanan, terus ke seluruh muka bener-bener ada beruntusan. Nah, tipe beruntusan yang aku alami namanya whiteheads. Jadi dia bintik-bintik kecil gitu beruntusannya, tapi di setiap beruntusannya tuh kayak ada putih-putih kecil di ujung beruntusannya, kayak ada nanah kecil gitu. Jadi kayak beruntusan nasi gitu. Nah, tipe beruntusan whiteheads ini kan masuknya ke dalam kategori non-inflammatory acne. Jadi untungnya nggak kerasa sakit dan nggak terlalu mengganggu karena dia nggak inflame tipenya. Nah, di saat skin barrier aku waktu itu lagi rusak, kulitku juga kerasa kering banget, tapi di luar kulitnya itu rasanya sangat amat berminyak. Padahal kulitnya tuh benar-benar kerasa kenceng dan bahkan sampai kelupas kulitnya. Pakai skincare
skincare apapun juga nggak bekerja di kulit aku, nggak ngefek apa-apa, dan buntusan whiteheads muncul di seluruh wajah aku. Terutama ketika kulitnya makin kering, makin dehidrasi, buntusannya tuh selalu makin banyak. Dan setiap kali aku habis makeup seharian, setelah remove selalu mukanya makin parah, makin iritasi, makin merah, makin banyak buntusan whiteheadsnya, dan parahnya lagi sampai muncul jerawat-jerawat. Dan jerawatnya itu pun juga susah banget sembuhnya. Jerawatnya juga muncul di tempat yang biasanya nggak breakout. Buntusannya pun juga nggak sembuh-sembuh sama kayak jerawatnya. Kulit juga bertekstur kasar banget kayak pasir. Terus kulit juga iritasi, merah-merah, inflame, sensitif. Pakai skincare yang udah biasanya aku pakai bertahun-tahun pun kerasa kayak perih banget rasanya. Yang gentle skincare aja bisa perih banget. To the point sampai ketika aku pakai sabun cuci muka yang aku udah pakai 5 tahun, yaitu Cetaphil Gentle Skin Cleanser, tapi pas aku pakai pas skin bare aku lagi rusak tuh, pas cuci muka kayak perih banget, rasanya kayak sakit gitu loh. Pokoknya skincare aku yang aku pakai dari lama banget pun nggak bekerja di saat itu, bahkan sampai kayak ngerasa nggak cocok karena pasti pakai perih, sakit, merah-merah. Dan di saat itu pun kulit juga kelihatannya kayak kusem banget karena kulit memang lagi nggak sehat. Nah, inilah ciri-ciri kulit yang skin barrier-nya itu rusak. Jadi kalau kalian mengalami hal yang sama seperti semua hal yang aku baru sebut tadi, this might be the answer, bahwa your skin barrier is damaged and need to be fixed. Jadi pada intinya skin barrier yang rusak mungkin adalah alasan kenapa kulit kalian mengalami banyak masalah seperti buntusan, jerawat yang nggak sembuh-sembuh. Nah, penyebab kulit skin barrier bisa rusak itu bisa terjadi karena beberapa hal, beberapa faktor yang mungkin kalian lakukan tanpa kalian sadari. Yang pertama itu adalah over cleansing atau harsh cleansers. Mungkin kalian terlalu sering cuci muka, mungkin kalian pakai sabun cuci muka yang sangat membuat kulit kalian kering. Itu sangat bisa membuat skin barrier kalian rusak. Jangan terlalu sering cuci muka, sehari 2 kali aja cukup banget, maksimal 3 kali. Dan carilah cleanser yang gentle, yang nggak bikin kulit kering, yang bisa melembabkan dan menghidrasi kulit. Setelah cuci muka pun nggak kerasa kering ketarik gitu. Carilah cleanser yang seperti itu, a basic gentle cleanser. Lalu hal kedua yang bisa bikin skin barrier rusak itu adalah over exfoliating, dimana ini adalah hal yang menyebabkan kulit aku skin barriernya rusak, yaitu over exfoliating. Kalau kalian tahu exfoliating itu apa? Exfoliating itu adalah proses kalian mengeksfoliasi kulit kalian, membuang sel-sel kulit mati yang ada di wajah kalian, either using chemical exfoliator atau physical exfoliator. Nggak akan bagus kalau kalian melakukannya terlalu sering. Bahkan physical exfoliating itu sebenarnya aku sangat gak rekomend. Menggunakan scrub, facial brush itu aku sangat amat gak rekomend, gak boleh malah sebenarnya. Apalagi kalau kalian lagi ada jerawat, lagi jerawatan, gak boleh. Itu bakal membuat jerawat kalian makin parah berkali-kali lipat. Stop it right away kalau kalian masih lakuin itu. Just use chemical exfoliator. Terus bisa juga over exfoliatingnya dengan menggunakan chemical exfoliator yang ada kandungan AHA, BHA, skincare-nya. Kalau misalnya kalian pakai keseringan, kebanyakan itu juga bisa bikin skin barrier kalian rusak. Itu namanya over exfoliating. Mungkin skin barrier kalian sekarang lagi rusak karena hal-hal itu. Lalu hal ketiga yang bisa bikin skin barrier rusak itu sebenarnya karena kalian nggak melembabkan kulit kalian. Kulit kalian kering terus, setiap hari kering, dari pagi sampai malam kering, nggak pakai pelembab. Lama-lama pelan-pelan dia akan kulitnya dehidrasi dan lama-lama skin barrier-nya bisa jadi rusak. Lalu hal keempat yang bisa bikin skin barrier rusak itu adalah menggunakan air panas untuk cuci muka. Sangat-sangat amat tidak rekomend. Never use a hot water to cleanse your face. Jangan pernah. Jadi kalau aku biasanya mandi badan itu pakai air hangat atau air panas, tapi untuk wajah nggak pernah aku biarin air yang panas atau warm untuk nyentuh wajah aku. Selalu harus pakai air dingin. Itu bisa rusakin skin barrier. Karena gini aja logikanya, kan kalau mandi pakai air panas itu kan kadang kulit badan kita aja bisa kering banget. Apalagi ke wajah, itu juga bisa bikin kulitnya makin kering. Otomatis bisa bikin skin barrier kalian rusak. Jadi intinya mau kalian lagi ada jerawat, nggak ada jerawat, jangan pernah pakai air panas atau anget di wajah kalian untuk cuci muka. Lalu hal kelima yang bisa bikin skin barrier kalian rusak itu adalah too much sun exposure. Kalian terlalu lama terpapar dengan sinar matahari. It's too much kena sinar mataharinya. Itu nggak cuma bisa bikin skin barrier kalian rusak, tapi dia juga bisa bikin skin cancer dan masalah-masalah kulit lain. Apalagi kalau kalian nggak pakai sunscreen. Jadi please use your sunscreen every single day. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau aku itu skin barrier-nya itu bisa rusak karena aku melakukan yang namanya over exfoliating, dimana aku menggunakan skincare products, exfoliating products yang kandungan exfoliatingnya tuh tinggi banget. Dia ada kandungan AHA sebesar 7%, dimana AHA itu adalah alpha hydroxy acid yang bagus untuk mengeksfoliasi kulit. Tapi kandungannya ada 7%, dimana kandungan 7% itu udah termasuk tinggi untuk kandungan AHA. Dan pinternya aku pakai itu setiap hari dengan kandungan yang setinggi itu sebesar 7%. Ya gimana skin barrier aku nggak rusak? Ya pada intinya kulit aku nggak kuat dengan kandungan yang setinggi itu. Aku pakainya terlalu sering setiap hari. Padahal sebenarnya harusnya normalnya cuma boleh dipakai 1-2 kali setiap minggunya. Nah, tapi aku pakainya setiap hari. Ya
Otomatis alhasil setelah aku pakai 1 minggu, setiap hari kulit aku langsung tuh perih, sakit, iritasi, merah-merah, dan mulai muncullah beruntusan-beruntusan itu. Pertama-tama nggak terlalu parah, tapi lama-lama karena aku nggak ngerti cara menangani skin barrier yang rusak, ya otomatis beruntusannya makin parah sampai muncul jerawat-jerawat besar seperti jerawat batu yang sakit banget dan bekasnya hilanginnya lama. Pokoknya kalau misalnya skin barrier kalian lagi rusak, secepatnya sembuhin, secepatnya atasi skin barrier kalian. Karena the longer kalian postpone, the longer kalian sembuhin, maka penyembuhannya akan lebih susah dan penyembuhannya akan lebih lama. Kalau bisa sekarang, kenapa enggak? Jadi coba kalian rasain, kalian coba pikir apakah mungkin kalian mengalami skin barrier yang rusak. Kalau iya, secepatnya sembuhin skin barrier kalian. Nah, tapi ya udah, setelah aku udah hampir setahun mengalami skin barrier yang rusak, beruntusan, jerawatan, ya aku research, aku melakukan banyak research, cari tahu di internet, Google, nonton banyak banget video YouTube tentang skin barrier, cari tahu terus lah cara-cara untuk sembuhin skin barrier yang rusak gimana, sampai akhirnya aku menemukan satu produk aja yang bisa heal skin barrier aku dengan tuntas, bener-bener dengan tuntas. Semenjak itu kulitku jauh kerasa lebih baik, nggak ada lagi tuh namanya beruntusan, nggak ada lagi tuh namanya kulit-kulit perih, iritasi, merah-merah, sensitif, nggak ada lagi tuh yang namanya jerawat batu besar, dan nggak ada lagi aku nggak cocok pakai skincare yang biasa aku pakai. Semuanya kulitku kembali normal, sehat, bahkan kulitku lebih bagus, kulitku terasa lebih moist, lebih lembab setelah pakai satu produk ini. Jadi kalau misalnya kalian skin barrier lagi rusak, please coba kalian pakai produk ini. Tapi sebelum aku kasih tahu produknya, aku bakal kasih knowledge lagi tentang skin barrier, karena it's not only about the product, tapi you guys harus ngerti dulu untuk mengatasi skin barrier yang rusak. I always share my knowledge about acne and skin biar kalian tuh juga bisa ngerti. Jadi nggak asal-asal ikut pakai produk yang aku pakai, karena belum tentu cocok di kalian dan belum tentu masalah penyebab kulitnya tuh sama. Jadi ya kalian harus tahu dulu, pahami dulu. Nah, jadi sebenarnya untuk heal skin barrier itu sebenarnya simple banget, basic banget. You just need a basic skincare routine and a basic skincare products. Kuncinya itu di basic skincare aja, yaitu cleanser, gentle cleanser, moisturizer, and sunscreen. Apapun mereka boleh, yang penting cocok di kulit kalian. Yang penting nggak bikin breakout, nggak bikin iritasi, nggak bikin kulit kalian kenapa-napa. Oh ya, aku juga lupa kasih tahu bahwa ketika skin barrier kalian rusak, avoid using makeup, karena itu bisa membuat kulit kalian breakout dan beruntusannya tuh makin parah. Based on my experience kemarin kayak gitu, siap abis makeup, pas pulangnya remove makeupnya, selalu beruntusannya makin parah. Jadi sebisanya hindari makeup ketika skin barrier lagi rusak dan ada banyak jerawat. Tapi anyway, sebenarnya a lot of people ketika mereka skin barrier rusak dan mereka menggunakan basic skincare seperti cleanser, moisturizer, sama sunscreen aja, itu udah cukup untuk menyembuhkan skin barrier kalian. Kebanyakan orang bisa sembuh hanya menggunakan ketiga produk itu, simple skincare routine. Tapi girl, my skin barrier itu udah damage-nya parah banget, rusaknya itu udah parah banget waktu itu. Jadi ya pasti sembuhnya nggak segampang itu dan nggak secepat itu. For me, a simple basic skincare routine itu nggak cukup. Cleanser, moisturizer, sama sunscreen itu nggak cukup untuk menyembuhkan skin barrier aku. Jadi aku perlu menambahkan yang namanya occlusive. Sebelum aku jelasin tentang occlusives, aku bakal langsung kasih tahu aja satu produk yang aku pakai itu apa, karena pasti kalian kesel kalau aku kasih taunya ntar. Satu produk yang akhirnya menyembuhkan beruntusan dan jerawat aku yang disebabkan oleh skin barrier aku yang rusak itu adalah CeraVe Healing Ointment. Produk ini adalah produk yang disebut sebagai occlusives, dan produk ini adalah produk yang paling tepat dan aman untuk menyembuhkan skin barrier yang rusak. Dan aku bisa jamin 80-90% kalian kulitnya bisa sembuh, jerawat dan beruntusannya bisa sembuh menggunakan produk ini, jika memang penyebab munculnya jerawat dan beruntusan itu karena skin barrier kalian rusak. Hanya jika penyebabnya itu ya. Tapi ya kembali lagi, skincare itu cocok-cocokan. Cuman kemungkinan besar kalau skin barrier kalian rusak, kalian pakai produk ini, kemungkinan besar bisa sembuh. Once again, I'm not a dermatologist or an expert, tapi through my research, ya menurutku harusnya bisa, karena produknya itu memang berfungsi untuk heal skin barrier yang rusak. Jadi gini, di dalam dunia skincare itu ada 3 tipe di dalam skincare pelembab. Yang pertama itu adalah humectants, yang kedua itu adalah emollients, dan yang ketiga itu adalah occlusives. Aku udah pernah jelasin di video aku yang dulu-dulu, tapi yaudah aku jelasin lagi. Nah, untuk humectants itu apa sih? Humectants itu adalah kandungan di dalam skincare yang fungsinya itu adalah untuk menghidrasi kulit dengan cara dia menarik molekul-molekul air dari sekelilingnya untuk masuk ke dalam kulit biar kulitnya itu terhidrasi. Jadi kayak magnet gitu. Contohnya itu seperti hyaluronic acid, glycerin, aloe vera, honey, butylene glycol, dan banyak lainnya. Sedangkan emollients itu adalah kandungan di dalam skincare yang fungsinya itu adalah untuk melembabkan kulit dan menghaluskan kulit. Contohnya itu seperti facial oils. Dan yang terakhir itu adalah occlusives, dimana occlusives itu adalah kandungan di dalam skincare yang fungsinya itu adalah untuk mengunci kelembapan kulit biar kulit kita itu bisa lembab seharian, semalaman, biar hidrasinya nggak keluar-keluar. Biasanya produk-produk seperti ini itu teksturnya thick, tebal, jadi biasanya dipakai di malam hari aja, di last step skincare
skincare rutin kita. Nah, ketika kita pakai occlusive produk seperti itu, produknya tuh kayak bikin a protective layer di kulit kita, kayak ada barrier gitu yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari hal-hal jahat masuk ke dalam kulit kita dan melindungi kulit kita dari kehilangan kelembapan. Jadi kulit kita tuh kayak dikunci, di seal gitu kelembapannya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti petroleum jelly atau petrolatum dan shea butter. Itu adalah kandungan occlusives. Jadi intinya ketika skin barrier kalian rusak, ketiga hal itu harus kalian pakai. Ketika ketiga hal itu dipakai di saat yang bersamaan, biasanya skin barrier lebih cepat sembuh, dan itu yang aku lakuin dulu. Dan produk yang aku pakai waktu itu adalah CeraVe Healing Ointment, atau bisa juga kalian pakai yang namanya Vaseline yang bentuknya kayak gini, kotak gitu warna biru, atasnya tutupannya, yang harganya 20 ribuan. Kalau kalian beli di Watson, di Guardian tuh selalu ada, di mana-mana ada. Nah, produk Vaseline yang bisa kalian pakai buat bibir itu bisa banget dipakai untuk kulit kalian karena kandungannya itu sama, kandungan utamanya itu sama, yaitu petrolatum atau petroleum jelly. Cuman kalau menurutku tetap CeraVe Healing Ointment lebih bagus karena memang dia ada kandungan-kandungan lain yang bagus untuk repair skin barrier, memperkuat skin barrier kita seperti ceramides, hyaluronic acid dan lain-lainnya. Tapi untuk affordable option lainnya selain CeraVe Healing Ointment, karena itu lumayan pricey, kalian bisa pakai yang namanya Vaseline pure ya, yang benar-benar original, nggak ada rasa-rasa di dalamnya. Once again, hanya gunakan jika skin barrier kalian rusak. Kalau enggak, jangan pakai, takutnya malah bikin jerawatan. Ingat ya, occlusive bakal sangat membantu mempercepat penyembuhan skin barrier kalian. Jadi I highly recommend kalian untuk pakai occlusive. Yaudah, sekarang aku bakal demoin kalian cara pakai skincare-nya ketika aku mencoba untuk menyembuhkan skin barrier aku yang rusak dulu. Inilah skincare yang aku pakai untuk bisa mencapai titik yang sekarang kulitnya begini dari tadinya begini. Inilah skincare rutinku, super basic, super simple. Kuncinya itu adalah pakai skincare yang gak macem-macem dan gentle. Udah, itu aja. Pertama, kuncinya adalah gentle cleanser. Cuci muka 2 kali sehari aja, jangan lebih dari itu kalau bisa. Kalian tau lah ya, aku selalu pakai CeraVe Gentle Skin Cleanser. It's gentle, basic, super simple, super gak macem-macem, gak bikin jerawatan, dan bagus untuk acne prone skin and sensitive skin. Affordable juga dan gampang dicari di mana-mana. Kedua, aku pakai skincare yang bisa menghidrasi kulit. Di sini aku pakai Bio Beauty Lab punya essence yang namanya Phyto Power Essence. Dia ini juga sebenarnya adalah pre-serum, jadi adalah skincare yang dipakai sebelum serum untuk membuat skincare lain setelahnya tuh lebih efektif, lebih nyerap ke kulit, dan lebih mantap aja, lebih nampol produknya. Inilah skincare yang bisa boost skincare kita yang lain. Tapi sebenarnya di saat yang bersamaan, pre-serum ini tuh sangat amat menghidrasi kulit aku dan sangat memboost skincare aku yang lain untuk lebih efektif, lebih hydrating, lebih nampol aja ke kulit, lebih bagus. Di dalam essence ini tuh kandungannya 75% itu adalah kandungan aktif. Jadi kayak isinya tuh semuanya bagus untuk skin barrier. Kandungannya dia ada niacinamide, galactomyces yang bisa untuk memperkuat skin barrier, menyeimbangkan skin barrier, mencerahkan kulit, dan dia juga ada kandungan central asiatica, allantoin yang bagus banget untuk menenangkan kulit. Terus dia juga ada kandungan-kandungan lain yang memang beneficial untuk kulit kita, untuk skin barrier, untuk menghidrasi kulit kita banget. Kalian boleh banget tambahin essence ini ke dalam skincare kalian biar skincare kalian tuh yang lain lebih efektif. Tapi kalau untuk aku, yang aku rasain dia itu wow banget untuk efek hydratingnya, sangat amat menghidrasi kulit aku, kayak boost of hydration aja pas aku pakai. Aku pakai ini pagi dan malam, it's fine, teksturnya ringan, dia nggak tebel, jadi pakai di pagi hari pun nggak apa-apa, nggak bakal overly moist. Teksturnya dia cair kayak gel, tapi cair, kalau ditaruh ke tangan pasti langsung turun gitu. Pas apply ke kulit juga ratainnya gampang banget, tapi pas udah nyerap dia tuh kayak kasih hydration yang super intense banget. Jadi untuk kalian yang kulitnya kering atau dehidrasi atau oily tapi dehidrasi kayak aku, ini bakal sangat amat bagus untuk kulit kalian. Super hydrating, pokoknya bakal lembab banget kalau pakai ini. Nah, next stepnya juga penting nih. Ini juga semuanya stepnya di sini penting, semuanya harus dipakai. Untuk step selanjutnya aku pakai pelembab dari CeraVe. Ini juga pelembab aku yang sering banget aku mention. Dia sangat amat melembabkan. Dia memang teksturnya tebal, tapi walaupun aku oily skin, untungnya cocok, nggak bikin jerawatan sama sekali. Bagus banget, sangat amat melembabkan, dan dia ada kandungan ceramides yang bagus untuk memperkuat skin barrier. Pokoknya semua produk yang aku mention di video ini tuh bagus-bagus untuk skin barrier, untuk memperkuat skin barrier, untuk menyembuhkan skin barrier yang rusak. Lalu next stepnya aku pakai facial oils, dimana itu adalah emollients yang berfungsi untuk menambahkan ekstra kelembapan, untuk lembapin lebih lagi, dan untuk menghaluskan kulit, plus juga untuk mengunci kelembapan kulit aku. Kalau misalnya mau pakai facial oils, harus cari facial oils yang kandungan oilsnya itu memang bagus dan tepat dan aman untuk menyembuhkan skin barrier. Facial oil itu juga bakal sangat membantu untuk menyeimbangkan produksi minyak kita, jadi biar nggak berlebihan gitu. Untuk facial oil yang aku pakai Luxurious Facial Oil Serum dari merek Bio Beauty Lab juga, local brand, sama kayak essence yang tadi, pre-serumnya tadi. Ini aku lagi bawanya yang travel size, padahal sebenarnya aku biasa pakainya yang big size-nya. Aku ada di tempat aku yang satu lagi, tapi aku selalu pakai ini di mana-mana. Aku selalu ada di rumah aku, ada di apartemen aku ada, karena emang aku sangat butuh menggunakan facial oil ini setiap skincare rutin malam aku. Biasanya aku cuma pakai malam karena kulit aku itu berminyak, jadi
Jadi kalau pakai di pagi hari mungkin agak kurang nyaman kalau pakai minyak. Jadi aku pakai di malam hari dan itu super bagus ketika pagi hari. Kulit jadi glowing, super healthy, super plump kulitnya. Biasanya aku pakai cuma 3 drop di jidat dan di pipi kiri kanan dan itu udah bagus banget, udah kayak glowing kayak orang-orang Korea. Sangat ngelembapin tapi nggak over lembabnya, nggak heavy teksturnya ringan banget, oilnya nyaman dan nyerapnya juga lumayan cepet. Enak deh pokoknya. Kandungannya juga bagus, dia ada kandungan squalene oil tuh bagus banget untuk fungal acne, untuk menghidrasi kulit, oke banget. Terus dia ada rose hip seed oil, itu bagus banget juga untuk acne skin. Pokoknya kandungan minyak di dalam ini, dia ada banyak banget minyaknya, tapi semuanya itu adalah kombinasi yang sangat amat baik untuk melembabkan kulit. Makanya ini tuh super famous di Indo, karena memang menurutku kandungannya bagus. Seperti namanya, menurutku this skincare itu lebih masuk ke kategori luxury skincare karena kandungannya bagus, tapi harganya masih super affordable. Tipe produk seperti ini yang biasanya mahal, tapi menurutku ini super affordable, highly recommend. Ini bakal sangat membantu untuk memperkuat skin barrier kalian dan menyeimbangkan produksi minyak kalian biar nggak berlebihan. Alhasil nggak bikin jerawatan. Terutama untuk kalian yang skin barriernya lagi rusak, I highly recommend. This will help you a lot. Untuk dry skin boleh dan untuk oily skin pun boleh, karena aku oily skin, tapi kalau oily skin pakai di malam hari aja. Kalau dry skin pakai pagi malam nggak apa-apa. Mix it with moisturizer boleh banget. Mau pakainya sendiri juga bisa banget. It's up to you, tapi intinya I highly recommend. Dan untuk yang terakhir, setelah minyaknya udah nyerap, last step skincare rutin aku ya satu produk itu, yaitu CeraVe Healing Ointment. Satu produk yang akhirnya benar-benar sangat membantu untuk menyembuhkan beruntusan aku. Walaupun sama produk yang tadi itu juga sangat amat membantu, tapi I can say bahwa ini 50% terbantu dari CeraVe Healing Ointment dan 50%-nya dari produk-produk lain. Ini sangat amat membantu banget. Memang harganya agak mahal, nggak murah, nggak affordable, tapi I highly recommend. Makanya kalau misalnya kalian nggak mau pakai ini, atau misalnya ini harganya terlalu mahal, kalian boleh banget pakai Vaseline sebagai penggantinya. Super affordable, cuman belasan ribu sampai 20 ribuan. Di online juga bisa beli, Watson, Guardian, di mana-mana ada. Jadi kalian boleh pakai either CeraVe Healing Ointment atau Vaseline. Pakainya juga gampang banget. Setelah semua produk yang aku pakai udah nyerap, aku pakein CeraVe Healing Ointment. Selalu, every single night I always use this. Dan pakainya juga gampang, tipis-tipis aja. Dia teksturnya tebel banget, persis mirip banget kayak Vaseline, cuman nggak setebel Vaseline untungnya. Pakainya tinggal oles-oles aja di seluruh wajah kita. Walaupun ada jerawat, walaupun ada beruntusan, pakai aja. Aku tahu mungkin kerasaannya kayak tebel banget produknya, tapi itu nggak apa-apa, aman. Selama kalian nggak jadi jerawatan pakai produk ini, selama kalian cocok sama produk ini dan skin barrier kalian lagi rusak, ini bakal sangat membantu untuk heal skin barrier kalian, untuk repair skin barrier kalian yang rusak. Dia habis dipakai pasti kayak kulitnya kerasa berminyak banget, tapi itu wajar banget. Memang produknya seperti itu, dia kayak lip balm gitu, bisa dipakai juga sebagai lip balm. Jadi it's super normal, nggak perlu kaget. And ya, I highly recommend kalian untuk pakai ini kalau skin barrier kalian lagi rusak. Atau Vaseline juga bisa banget. And ya, I guess that's it for today's video. Semua produk ini aku sangat amat rekomend banget untuk kalian yang ada beruntusan dan jerawat karena skin barrier kalian lagi rusak. Highly recommend. Semua produknya benar-benar bagus banget, 10 out of 10. Semua produknya bakal aku taruh linknya di description box. Kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa langsung cek aja. And I guess that's it for today's video. Mohon maaf banget kalau kelamaan, tapi semoga bermanfaat. And ya, bye-bye.